Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 22105111097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester genap pada mata kuliah praktikum basis data dengan judul membangun database penjualan toko buah. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Muhammad Adrezo MSc. Seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi semakin banyak dilakukan dari berbagai kalangan dengan berbagai tujuan, termasuk perusahaan. Saat ini perusahaan mulai sadar bahwa data-data yang dikumpulkan itu penting. Maka dari itu, salah satu media penyimpanan data yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dan bisa digunakan pada masa sekarang ataupun masa depan yaitu database atau sistem basis data. Pada kesempatan ini, pembuatan basis data mencakup ruang lingkup antara toko, supplier, ekspedisi, serta pembeli. Berikut merupakan proses bisnis yang terjadi. Dalam menjalankan bisnisnya, sebuah toko pastinya memerlukan suplai buah-buahan dari berbagai supplier. Nah, dalam pengantaran buah-buahan tersebut, supplier menggunakan jasa ekspedisi agar bisa mengirimkan buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Setelah itu, dalam kegiatan jual beli pastinya ada transaksi jual beli antara pembeli dan pedagang. Maka dari itu terdapat pula hubungan antara toko dengan pembeli. Lanjut, ini merupakan IRD yang terbentuk. Sebelumnya, berikut merupakan penjelasan tiap entitas. Supplier merupakan perusahaan yang memproduksi buah-buahan untuk dijual ke toko. Lalu ekspedisi merupakan perusahaan jasa yang membantu pengiriman buah-buahan dari supplier ke toko. Setelah itu, buah tersedia merupakan data persediaan buah yang dijual kepada pembeli, serta pembeli, yang merupakan orang yang membayar untuk mendapatkan buah-buahan yang sudah tersedia di toko. Dari hal tersebut, didapat IRD seperti ini, di mana nantinya akan terbentuk sebuah relasi tersier antara supplier, ekspedisi, serta buah tersedia. Dengan relasi tersebut masing-masing berkardinalitas many to many. Nah, nantinya relasi ini akan membentuk sebuah tabel transaksi dengan nama menyuplai. Setelah itu, ada juga hubungan antara entitas buah tersedia dengan pembeli, dengan hubungan many to many. Nantinya hubungan ini akan membentuk sebuah tabel baru yang dinamai dengan tabel transaksi. Setelah membuat IRD, berikut merupakan mapping hasil dari pembuatan IRD. Di sini dapat dilihat bahwa saja foreign key dari supplier, ekspedisi, dan buah tersedia itu akan bersatu di tabel menyuplai. Setelah itu, pada tabel transaksi juga foreign key itu didapat dari tabel buah tersedia dan juga pembeli. Setelah melakukan mapping, yaitu ada rancangan tabel di mana berisi field dan juga tipe data serta size dan juga keterangan dari masing-masing field. Di sini ada rancangan tabel untuk supplier, ekspedisi, lalu ada buah tersedia, pembeli, tabel menyuplai, serta tabel transaksi. Setelah melakukan perancangan, kita akan membuat sistem basis datanya. Nah, pertama-tama dibuat tabel-tabel yang diperlukan terlebih dahulu. Di sini ada tabel supplier, tabel ekspedisi, tabel buah tersedia, tabel pembeli, tabel menyuplai, serta tabel transaksi. Selain itu juga kita memiliki tabel untuk log. Tabel log ini digunakan untuk menyimpan hasil dari trigger pada tabel tabel supplier dan juga buah tersedia. Di sini ada dua tabel, masing-masing satu. Nah, setelah membuat tabel, kita mengisi data-data yang diperlukan. Nah, di sini ada tabel supplier diisi dengan 3 data, lalu ada tabel ekspedisi, tabel buah tersedia,
tabel pembeli, tabel menyuplai, serta yang terakhir adalah tabel transaksi. Nah, setelah mengisi data yang diperlukan, baru dilakukan implementasi materi-materi yang telah dipelajari selama semester 2 ini. Sekedar disclaimer, saya dalam implementasi ini, saya juga menggunakan beberapa kombinasi materi-materi, tidak hanya satu pada satu contoh saja, melainkan bisa 2-3. Nah, berikut beberapa contoh atau beberapa materi yang ada di yang saya implementasikan di dalam database saya. Yaitu pertama adalah materi store prosedur dan juga function. Nah, di sini dibuat sebuah prosedur detail tanggal beli. Nah, prosedur ini bertujuan untuk melihat detail tanggal pembelian seperti terdapat nama hari dan juga bulan saat membeli. Nah, sehingga ketika terjadi misal pencurian dapat diketahui detail waktunya. Nah, di sini saya menggunakan date format untuk mengubah tanggal agar bisa terdapat nama hari dan juga nama bulannya. Ini merupakan fungsinya. Selanjutnya, untuk penguncian tabel. Penguncian tabel yang saya contohkan ini merupakan berjenis read lock. Nah, read lock ini dapat digunakan agar connection ID lain hanya bisa membaca tabel saja. Nah, di dalam database yang saya buat, penguncian ini bertujuan untuk memberikan akses kepada analis. Nah, jadi analis hanya bisa membaca tabel transaksi saja karena hanya diberi akses untuk membaca tabel transaksi saja. Sehingga keamanan privasi toko tetap terjamin. Nah, semisal di sini admin toko merupakan connection ID 8 dan juga tabel atau analis itu di connection ID 9. Nah, dapat dilihat ketika connection ID 9 mencoba untuk mengupdate atau memanipulasi data yang ada di tabel transaksi, ini akan otomatis stuck atau tidak bisa melanjutkan perintah-perintah lainnya. Setelah itu, store prosedur. Nah, prosedur yang saya buat itu bertujuan untuk melihat data buah yang dikirim secara lengkap, sehingga memudahkan proses pencarian data. Nah, jadi di sini saya juga melakukan join terhadap 3 tabel. Nah, nantinya ketika dipanggil, prosedur ini akan menampilkan data pada tabel menyuplai secara lengkap. Jadi di sini ada ID supplier dengan nama suppliernya, kode pengirim serta nama pengirim ekspedisi, ID, quantity yang dikirim, tanggal kirim, sampai tanggal sampainya. Materi berikutnya itu store prosedur, yaitu membuat prosedur dengan parameter ditambah dengan pengkondisian if. Nah, prosedur ini dibuat dengan tujuan memperbarui harga buah secara otomatis ketika terdapat diskon, sehingga dapat mempercepat pembaharuan harga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dibuat sebuah prosedur bernama diskon harga dengan parameternya ID. Nah, pertama saya melakukan declare terhadap dengan declare variabel HRG ini untuk menyimpan harga pada masing-masing buah. Selanjutnya menggunakan pengkondisian if ketika harganya lebih dari 15.000, maka harga akan dikurang 1.000. Jika harganya lebih dari 13.000 dan kurang dari 15.000, kurang dari sama dengan 15.000 maksud saya, maka harga akan dikurang 500 perak. Serta jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka harga buah akan dikurang 300 perak. Ketika dipanggil, maka yang terjadi akan seperti ini, di mana call diskon harga pada ID buah 001. Nah, di sini dapat lihat bahwa harganya berubah menjadi 12.200 yang semula berharga 12.500.
Selanjutnya, materi Table Control Language atau TCL. Pada pembuatan database ini, penggunaan TCL itu digunakan saat pengetesan suatu trigger ataupun prosedur. Nah, tujuannya ketika trigger atau prosedur tersebut tidak berjalan sesuai harapan, maka untuk mengembalikan nilai seperti semula, itu tidak perlu memanipulasi data satu persatu, melainkan cukup menggunakan rollback saja. Sehingga hal ini pastinya bisa mempercepat proses pembuatan database. Nah, pada kesempatan kali ini, yang dicoba adalah prosedur dari diskon harga. Sini dapat dilihat pertama dilakukan penyetingan auto commit itu akan sama dengan 0 serta dilakukan transaksi atau start transaction. Nah, lalu dipanggil prosedur diskon harga dengan parameter 001 yang artinya akan didiskon harga buah pada ID buah 001. Dapat dilihat ketika ditampilkan ini akan menghasilkan nilai yang 12.200, artinya berkurang karena pada harga semula itu 12.500. Nah, di sini untuk bisa dilakukan save point terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dilakukan percobaan kedua. Sini dilakukan percobaan pada ID buah 010. Ternyata pada ID buah 010 juga trigger berjalan dengan normal. Nah, untuk mengembalikan nilai pada kondisi ini dilakukan rollback ke diskon 001. Nah, dapat dilihat lagi ternyata harga pada ID buah 010 itu seperti semula, seperti sebelum di diskon. Namun pada ID 001 itu harga sudah didiskon. Nah, untuk mengembalikan nilai seperti semula akan dilakukan rollback tanpa to. Jadi hanya rollback saja. Dan nantinya data akan berubah sesuai seperti semula. Materi selanjutnya yaitu store procedure dengan repeat until. Nah, prosedur ini dibuat dengan tujuan agar bisa berkolaborasi dengan prosedur diskon harga. Karena prosedur diskon harga hanya bisa memperbarui satu baris saja. Nah, prosedur ini dibuat agar diskon harga itu ke semua buah. Nah, di sini caranya yaitu di sini bisa dilihat membuat prosedur semua diskon dengan nama semua diskon ya. Lalu mendeklar sebuah variabel x dan x ini di input nilainya menjadi jadi total dari baris di buah tersedia, di tabel buah tersedia. Lalu melakukan perulangan jika x lebih dari sama dengan 10, maka akan dipanggil diskon harga pada parameter 0,x. Hal ini ditujukan pada ID buah. Jika tidak lebih dari sama dengan 10, maka akan dipanggil diskon harga dengan parameter 00x. Setelah itu perulangan ini akan berulang sampai x menjadi sama dengan 0. Jika dilihat, maka hasilnya seperti ini. Ketika dipanggil prosedur semua diskon, maka semua harga akan didiskon sesuai dengan ketentuan di prosedur diskon harga. Selanjutnya yaitu materi store function. Nah, fungsi ini dibuat dengan tujuan agar bisa mengecek stok salah satu jenis buah yang dijual di toko, sehingga dapat diketahui berapa banyak stok buah yang masih tersisa. Fungsi ini menerima sebuah parameter masukan berupa ID buah. Nah, dapat dilihat di sini fungsi akan return desimal, sebuah nilai desimal yang tak lain merupakan total atau kuantitas
atau stok dari si buah tersebut. Nah, seperti ini. Materi selanjutnya yaitu materi trigger. Nah, pada kesempatan ini trigger ini bekerja ketika ada penambahan pada tabel menyuplai. Nah, ketika tabel menyuplai ditambah, maka secara otomatis stok pada tabel buah tersedia akan bertambah sesuai dengan ID buah yang dimiliki. Dalam kasus nyata, hal ini memiliki arti ketika terdapat pengiriman buah-buahan, maka artinya stok buah akan bertambah. Tujuan dibuat trigger ini untuk meminimalisir kesalahan input data serta mempercepat perubahan data. Nah, ini merupakan trigger yang dibuat yaitu dengan nama after supply. Jadi ketika setelah menginsert data ke tabel menyuplai, maka akan terjadi update pada tabel buah tersedia, di mana stok itu akan ditambah dengan kuantitas yang disuplai oleh di tabel menyuplai. Tentunya dengan ID buah yang sama pada tabel buah tersedia dan menyuplai. Nah, ini merupakan contohnya pada kondisi awal tabel seperti ini. Nah, kita lihat di sini dilakukan insert into menyuplai atau penambahan pada tabel menyuplai. Dan ketika kita lihat lagi di tabel buah tersedia, maka stok akan bertambah. Lebih tepatnya pada ID buah 001 karena di sini saya hanya menambahkan atau menginsert tabel menyuplai pada ID buah maksudnya 001. Di sini jadi ID buah 001 akan bertambah sebanyak 10 ya. Baik. Selanjutnya pada materi coalesce. Menggunakan coalesce pada kasus ini dilakukan pada tabel log supplier. Tujuannya adalah untuk mengganti nilai 0 pada kolom nama baru dengan NA sehingga pembacaan tabel bisa lebih mudah. Nah, dapat dilihat di sini kondisi awal tabel log supplier sebelum dilakukan coalesce. Pada kolom nama baru itu terdapat 2 buah 0. Hal ini diakibatkan karena pada proses ini pada nomor 2 dan nomor 3 itu dilakukan penambahan dan penghapusan supplier, bukan pengubahan nama supplier. Lalu ketika menggunakan coalesce dengan sintaks seperti ini, di mana coalesce nama baru, coalesce kolom nama baru maksud saya digantikan dengan NA, lalu ada tanggal dan keterangan dari tabel log supplier. Di sini dapat dilihat bahwa pada kolom nama baru itu tidak terdapat 0, melainkan 0-nya akan digantikan dengan NA sehingga pembacaan tabel bisa lebih mudah. Selanjutnya yaitu adalah materi terakhir yaitu administration. Pastinya dalam toko buah terdapat bagian kasir yang bertugas untuk menghitung total belanja pembeli. Namun, kasir tidak boleh melihat keseluruhan database. Maka dari itu dibuat user kasir dengan tujuan untuk memberikan akses terbatas kepadanya, sehingga data sensitif lainnya tetap aman dan terjaga. Ini merupakan pembuatan user kasirnya dengan password kasir buah. Setelah itu, root akan membagikan sebuah privilege ke user kasir dengan menggunakan perintah grant, di mana user kasir dapat melakukan select, insert, dan update pada tabel transaksi di database UAS2 atau database yang saya gunakan sebagai pembuatan database toko buah. Nah, di sini dilakukan masuk ya ke user kasir dengan cara mysql -u nama user yaitu nama kasir -p untuk menginput password. Setelah menginput password, di sini dicoba untuk melakukan select terhadap tabel transaksi dan hasilnya bisa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun kekurangan lainnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.